Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Madanika Fahma dari SMAN 22 Bandung dari kelas 10-5. Hari ini saya akan membuat tugas video, yaitu membuat atau menceritakan tentang cerita rakyat yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Hari ini aku akan bercerita tentang batu besar yang ada di dekat rumahku di Garut. 2 hours later. Jadi di Garut ada sebuah rumah kakek tepatnya. Ada sebuah batu besar yang terjatuh dari sebuah gunung di Garut. Kata kakekku, batu itu sudah ada dari lama. Bahkan sebelum aku lahir sudah ada batu itu. Kata kakekku juga, batu itu berpenghuni tetapi tidak pernah mengganggu kita atau mengganggu masyarakat di sekitar. Batu itu bentuknya tidak bulat sempurna, tetapi bentuknya seperti lonjong dan berwarna abu-abu kehitaman. Pada suatu sore, saya bertanya kepada kakek saya tentang asal-usul batu itu. Kata kakek saya, batu itu berasal dari sebuah gunung, yaitu Gunung Agung. Kakekku kemudian mulai bercerita tentang batu itu. Dulu, ketika Gunung Agung meletus, banyak batu yang sangat besar terlontar dari puncaknya. Salah satunya jatuh ke rumah kakekku ini. Dari Gunung Agung ke rumah kakekku berjarak sekitar 50 km. Dari gunung tersebut ya, kalau ditarik garis lurus. Orang-orang zaman dulu percaya, katanya batu itu bukan sekedar batu biasa, melainkan memiliki kekuatan gaib yang membuatnya tetap utuh. Jadi bentuknya tuh tetap utuh, guys. Meskipun sudah ratusan tahun berada di dekat rumahku ini. Sejak saat itu pula, warga tidak berani merusaknya, bahkan memindahkannya. Tetapi dahulu pernah ada yang mencoba memindahkan menggunakan alat berat. Tetapi usahanya sia-sia karena batu itu memang sudah atau susah untuk dipindahkan dari titik itu. Semenjak saat itu pula, warga semakin takut dan meyakini bahwa ada yang menunggu di batu itu, walaupun tidak pernah mengganggu kita. Lalu, aku yang mendengarkan cerita itu hanya bisa terdiam. Batu besar yang selama ini terlihat biasa saja, ternyata menyimpan sejarah dan mistis yang sangat panjang. Sampai sekarang, batu itu masih ada dan tidak bisa dipindahkan dengan alat apapun. Kata kakekku, hanya bisa dipindahkan oleh orang tertentu dan meminta izin kepada penunggu yang ada di batu itu. Saya, kalau melihat batu itu, selalu teringat nasihat kata kakekku. Jangan sombong dengan alam, hargai apa yang sudah ada, karena di baliknya selalu ada cerita yang kita tidak ketahui. Jadi pesan moralnya, kita harus menjaga dan menghargai peninggalan alam maupun cerita dari orang tua, karena itulah yang menjadi bagian dari identitas lingkungan sekitar kita. Oke, sekian mungkin cukup dari saya tentang cerita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah menonton.